Awalnya setelah dikabarkan oleh Bu Enggak itu saya juga bingung. Terus usaha ini mau berjalan bagaimana dan gimana mau kemana kayak gitu. Terus saya berpikir lagi, alhamdulillah kan usaha ini juga udah punya jalan pemasarannya. Kalau tidak diteruskan juga kasihan almarhum ibu saya. Terus saya juga berpikir ya udah atau dijalani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi, alamat saya Dusun Serumbung Kerajaan, RT 2 RT 8, Kelurahan Serumbung, Desa Serumbung, Kecamatan Serumbung. Usaha yang saya miliki ialah usaha sagon kering. Usaha ini kurang lebih dimulai dari tahun 1995, jadi udah 20 tahun lebih usaha ini berjalan. Awalnya dulu itu ibu saya itu bekerja di salah satu pabrik roti yang di Muntilan, tapi lama-kelamaan kok ibu saya itu punya ide untuk keluar dari usaha tersebut dan bikin sendiri di rumah. Awalnya punya karyawan satu, itu pun hanya saudara. Lama-kelamaan ibu saya itu punya banyak karyawan yang dulunya itu tuh harinya itu hanya kelapa misalnya 10, dan itu juga pakai oven kompor. Nah, terus pemasarannya juga masih dititipkan di warung-warung desa ataupun di toko oleh-oleh. Awalnya itu ibu titip di warung-warung desa seperti di dekat rumah. Kemudian ada di toko oleh-oleh Sanding Gremeng, terus di Tape Ketan, terus di oleh-oleh Family Blabak. Nah, lama-kelamaan kok hanya titip itu kan kadang uang nggak dikasih. Terus juga ada retur banyak. Lah, kita juga bingung kalau retur itu mau dibikin apa kalau misal barangnya udah nggak layak diperbaiki lagi. Terus lama-kelamaan itu setelah erupsi, ibu itu jalan-jalan mencari tempat yang grosiran, tempat makanan. Terus kita masuk ke salah satu grosiran yang bernama Lezat di dekat tempat ziarah Tidar. Kemudian kita ke sana, alhamdulillah diterima. Kita awalnya ke sana pakai sampel yang bungkusan kemasan kecil isi 40 biji. Terus lama-kelamaan dari sananya minta yang pak-pakan bal-balan 2,5 kilo kayak gitu. Dan setelah itu berjalan sampai tahun 2018, ibu memutuskan untuk mendaftarkan haji. Namun sebelum berangkat haji, terlebih dahulu melakukan umroh bersama bapak saya. Namun Allah lebih sayang ibu saya karena sampainya di Madinah, ibu saya terjatuh dan pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit yang jaraknya juga kayak rumah sampai Jakarta 1 harian. Terus subuhnya itu pas di hari Jumat, ibu saya sudah tidak tertolong lagi, dan setelah itu saya yang meneruskan usaha ini sampai sekarang. Awalnya setelah dikabarkan oleh Bu Enggak itu saya juga bingung. Terus usaha ini mau berjalan bagaimana dan gimana mau kemana kayak gitu. Terus saya berpikir lagi, alhamdulillah kan usaha ini juga udah punya jalan pemasarannya. Kalau tidak diteruskan juga kasihan almarhum ibu saya. Terus saya juga berpikir ya udah atau dijalani aja gitu. Habis itu saya lanjut untuk berjuang lagi dan masih punya karyawan yang harus saya bahagiakan. Dan alhamdulillah tetap sesuai tahun dari tahun, yang kalau lebaran itu stoknya kurang-kurang sampai hari lebaran. Kemudian mengerikannya lagi waktu COVID-19, yaitu 1 tahun itu stok saya sagonnya juga masih banyak, dan kita libur hampir 2 bulan nggak sama sekali produksi. Terus saya juga bingung lah, stok banyak segini mau gimana, kalau misalnya nggak laku mau gimana kayak gitu. Setelah itu kita juga harus bersabar sampai mau puasa itu alhamdulillah sagonya udah habis, dan
mulai puasa kita juga produksi lagi dari awal. Sagon ini berasal dari daerah Serumbung yang bernama Sagon Savitri. Unggulan dari produk Sagon Savitri ini ialah karena juga dari dulu namanya emang Savitri sudah banyak dikenal. Kemudian yang menjadi khas itu ialah dipanggang menggunakan kompor kayu, menggunakan tungku kayu atau oven kayu. Yang dulunya itu kita pakai oven kompor yang isinya hanya 4 loyang. Sekarang satu oven itu berisi 60-an loyang. Dan saya punya 2 oven kayu yang berarti satu kali masukan itu ada 100 lebih loyang. Rasanya juga dijamin manis, enak, renyah dan gurih. Kemudian expirednya juga lumayan lama, yaitu 5-6 bulan. Sagon Savitri ini sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah mempunyai nomor PIRT yang setiap 5 tahun itu harus berubah atau harus ganti. Dan juga kemarin itu kami daftarkan untuk memiliki sertifikat halal. Alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya. Untuk prosesnya yaitu yang awalnya kelapa itu harus ada yang kelapa tua sama yang kelapa muda. Kalau kelapa muda aja nanti hasilnya juga kurang bagus, kelapa tua aja juga kurang bagus. Yang pertama adalah pemilihan kelapa tadi, kemudian kelapa dibelah, kemudian dibersihkan, dikeroi, habis itu kelapa kita cuci, kemudian digiling sampai bersih, kemudian kita kasih adonan garam, gula, dan sedikit vanili. Kemudian kita aduk dan kita cetaki ke dalam loyang. Setelah itu masukkan ke dalam oven, kita tunggu sampai bagian atas itu berwarna kekuningan atau kecoklatan. Habis itu kita balik menggunakan loyang yang lain dan kita masukkan lagi hingga matang. Setelah matang kita angkat terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam plastik yang berukuran besar. Habis itu keesokan paginya sagon siap kita packing ke dalam wadah 2,5 kg. Untuk karyawan di sini alhamdulillah sudah ada 20-an karyawan, kurang lebihnya segitu. Terus nanti kalau ada anak SMK yang mau PKL kita juga terima karena kita udah bekerja sama dengan SMK Pertanian atau SMK Negeri 1 Salam. Yang biasanya setiap tahunnya itu ada 4-5 orang anak. Itu selama 3 bulan atau 4 bulan. Dan bagian karyawannya juga berbeda-beda. Ada yang bagian mengoven, ada yang bagian pemecahan kelapa, kemudian ada juga yang bagian packingan. Untuk yang kita hasilkan setiap harinya itu tergantung dari jumlah karyawan yang berangkat. Semisal ada beberapa karyawan yang tidak berangkat, berarti nanti hasilnya berkurang. Namun jika karyawan berangkat semua, nanti hasilnya banyak. Sekitar 1 hari itu kalau berangkat semua 50 bal, berarti 2,5 kg itu dikali 50, 125 kilo sagon. Kalau ditanya soal omset, kita syukuri aja. Alhamdulillah seharinya itu kita bisa mencapai 2,5 juta. Itu 1 harinya. Itu nanti misal dikali 1 bulan ya rata-rata 70 juta rupiah. Yang menjadi motivasi hingga sampainya berkembang saat ini ialah karena semakin hari semakin tahun itu pemasaran makanan itu semakin banyak. Jadi yang mau bikin makanan berbagai macam itu juga banyak dan kita juga harus berada di dalam satu produk, yaitu kita berkembang di Sagon Savitri. Dan karena setiap bulan puasa kita juga rame, lah kita harus memanfaatkan di bulan itu sebagai hasilnya kita. Untuk di bulan puasa kita 1 harinya bisa 60 bal karena kalau puasa kan jam istirahatnya jadi berkurang. Nanti kita berangkat jam 5:30 dan pulang jam 3 karena istirahatnya kita kurangi. Untuk prestasi sagon ini alhamdulillah saya sendiri udah bisa selesai kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian saya juga udah bisa menguliahkan adik saya yang alhamdulillah saat ini udah di semester 7 di Universitas Brawijaya Malang dan juga sudah bisa mendaftar haji di tahun 2017 dan 2018. Sudah berangkat umroh untuk kedua orang tua saya dan alhamdulillah sudah bisa
menyelesaikan renovasi rumah. Untuk media pemasarannya, saya itu dari orang ke orang. Misalnya kita ketemu di salah satu suatu nama toko, lah kemudian kita kenal, oh itu bagian pembuatan ini lah, terus kita juga ngobrol-ngobrol, terus kita kirim ke orang tersebut gitu. Dan juga melewati HP atau lewat Google Map, dan orang itu mencari nama itu lewat Google Map dan datang ke sini. Sejauh ini yang paling jauh pemasarannya itu kita sampai di Hong Kong, karena kita kirim ke suatu agen di Klaten, dan orang tersebut dikirim lagi ke Jawa Timur. Jawa Timur itu lagi dikirim ke Hong Kong waktu setelah Lebaran tahun kemarin. Dan juga kita juga udah kayaknya udah merambah di seluruh Indonesia. Di Kalimantan ada, Sumatera ada, khususnya di Pulau Jawa ada, terus ada yang sampai yang di Papua. Harapannya untuk Sagon Savitri ini kedepannya saya ingin membangun tempat produksi di tempat lain, yang insya Allah besok saya bisa pikirkan bersama suami saya. Ciri khas Sagon Savitri ini yang pertama ialah manis, rasanya yang manis, kemudian gurih dan renyah, dan juga teksturnya yang mempunyai ciri khas tertentu, yaitu dan juga bentuknya yang oval. Yang ovalnya itu tidak mini dan juga tidak terlalu besar. Bagi teman-teman yang membutuhkan sagon, baik partai kecil maupun partai besar, teman-teman bisa datang ke rumah saya atau bisa menghubungi nomor saya 089 517 146 245. Pesan untuk teman-teman, bagi yang mau memulai usaha dari awal jangan bingung. Yang pertama, bagi saya belajar dari kerja keras ibu saya yang dari malam sampai ke pagi lagi, yang tidak pernah putus asa, selalu bekerja keras, dan kemudian itu bisa saya tiru. Kemudian untuk menjalani usaha ini dilakukan dengan rasa bahagia dan rasa senang tentunya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya Cicak Rezeki. Mantap.